Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Oktaviana dari kelompok 8 yang terdiri dari 1 Rizky Ramadan, 2 Eka Widyaningsih, 3 Nifa Oktaviana, dan yang keempat Rian Hidayat bin Mat Irsar. Kali ini saya akan menjelaskan hukum cadar dan isbal dalam pandangan Muhammadiyah. Dasar hukum berbusana dalam Islam. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 26. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu tidak terbuka atau tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip berbusana bagi perempuan dalam Islam. 1. Menutup seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Untuk yang kedua, tidak berpakaian sempit atau ketat dan transparan. 3. Tidak menyerupai laki-laki. Yang keempat, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Yang kelima, tidak diberi wewangian atau parfum. 6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Yang ketujuh, tidak mengundang syahwat atau menggoda. Dan yang kedelapan yaitu pakaian bukan untuk mencari popularitas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hukum memakai cadar. Hukum memakai cadar telah banyak diperbincangkan, salah satunya oleh Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tajrih mereka. Fatwa ini diterbitkan oleh Majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2009 dan dimuat ulang dalam website resmi tajrih.or.id. Dalam keterangan tersebut, secara tersirat dijelaskan bahwa memakai cadar sebenarnya tidak masalah, tapi memang tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Meskipun begitu, tidak diperbolehkan untuk memusuhi maupun melarang muslimah untuk memakai hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Ayat ini menurut penafsiran jumhur ulama bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tafsir Ibnu Katsir vol 6 51. Potongan ayat di atas juga dijelaskan oleh hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu. Selain itu, banyak riwayat-riwayat lain yang memperlihatkan bahwa banyak dari para sahabiat atau sahabat perempuan yang tidak memakai cadar atau menutupi wajah dan tangan mereka, seperti kisah Bilal melihat perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW, di mana diceritakan bahwa pipi perempuan tersebut merah kehitam-hitaman. Terkait dengan pakaian perempuan ketika sholat, sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketika sholat, para perempuan pada zaman Nabi SAW memakai kain yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Imam Asy-Syaukani memahami bahwa para sahabat perempuan diantaranya Aisyah radhiyallahu anhu tidak dapat mengenali satu sama lain sepulang dari sholat subuh karena memang keadaan masih gelap, dan bukan karena memakai cadar, karena memang saat itu wajah para perempuan biasa terbuka. Hukum isbal. Secara terminologi, isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan kain, pakaian, celana, atau sarung hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Jika ditelisik, hadis-hadis seputar isbal sangat banyak, dan para perawi pada jalur sanad di dalamnya terkategori sebagai perawi yang bisa diterima riwayatnya. Permasalahan isbal ini termasuk dalam masalah khilafiyah, di mana para ulama banyak yang berselisih pendapat, terutama ketika memahami hadis-hadis seputar masalah ini. Hadis-hadis tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, hadis yang mengharamkan isbal secara mutlak. Kedua, hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan.
Hadis yang menunjukkan mutlak haramnya isbal yaitu haji riwayat Bukhari bab kain yang berada di bawah kedua mata kaki tepatnya adalah di neraka, nomor 5654. Sedangkan hadis yang mengharamkan isbal atau yang ditasyid atau dibatasi karena motif kesombongan yaitu haji riwayat Al-Bukhari bab firman-Nya, katakanlah barang siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Surat Al-A'raf ayat 32, nomor 5650. Riwayat lain yang bisa digunakan sebagai tasyid adalah seperti yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, di mana dari riwayat di atas dipahami bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pakaiannya pun yang panjang terjulur ketika beliau sedang berjalan meskipun tergesa-gesa. Artinya untuk umatnya pun kejadian serupa tidak mengapa. Juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Kitab Pakaian bab tepi kain nomor 4075. Sebagaimana dalam riwayat di atas, mantel yang digunakan oleh Rasulullah SAW menjulur hingga kedua kakinya, dan keadaan Rasulullah SAW dalam riwayat ini adalah biasa, bukan tergesa-gesa sebagaimana riwayat sebelumnya. Demikian menguatkan bahwa memanjangkan kain tanpa didasari motif sombong tidak akan menyebabkan pelakunya diancam dengan ancaman sebagaimana tersebut dalam riwayat-riwayat di atas. Selanjutnya perlu diingat bahwa masalah pakaian, makanan dan minuman adalah termasuk masalah sosial budaya dan atau tergantung kebiasaan di mana manusia berdomisili. Pakaian adalah termasuk urusan keduniawian yang hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan. Maka hemat kami hukum isbal adalah mubah atau boleh, dengan syarat tidak didasari oleh motif sombong. Juga jangan sampai kain atau pakaian atau celana dan sarung yang kita kenakan sampai menyentuh tanah. Demikian hikmahnya agar senantiasa kita menjaga kesucian pakaian yang kita kenakan. Demikian penjelasan materi mengenai hukum cadar dan isbal dalam pandangan Muhammadiyah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.